Dan lahir sebagai manusia ini ada batas waktunya. Jadi jangan sampai kita menjadi terlena, sampai-sampai kita menjadi menunda-nunda. Ingat, kita hidup berpacu dengan waktu. Kalau tidak latihan sekarang, kapan lagi? Selamat malam, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Hari ini kita punya kesempatan yang baik, yang mana kita dapat kembali menggunakan sebagian dari waktu yang kita miliki sebagai upaya untuk mengembangkan batin. Karena pada dasarnya di dalam kehidupan kita ini, semua adalah perkembangan. Di dalam perkembangan ini tentu kita mengharapkan yakni perkembangan-perkembangan yang baik. Tentu di dalam perkembangan tentu ada perkembangan yang sifatnya peningkatan, tetapi juga ada perkembangan yang sifatnya penurunan. Hal-hal yang baik itulah yang harus kita kembangkan. Hal-hal buruk itulah yang harus kita tinggalkan. Maka di dalam bawana atau perkembangan batin, maka kita berusaha untuk meningkatkan hal-hal baik ke dalam batin kita dan sekaligus meninggalkan hal-hal buruk yang ada di dalam batin kita. Karena kehidupan yang kita jalani ini adalah masih proses, belum selesai. Jadi dalam kehidupan kita ini, kita masih berproses. Dan di dalam proses ini tentu kita perlu banyak membuat persiapan. Di beberapa kesempatan yang lalu, mungkin Bante juga pernah menyampaikan, kehidupan kita ini seperti halnya sebuah perjalanan. Kita akan menuju ke tempat yang akan kita tuju. Selama kita belum mencapai tingkat arahat, maka kita masih mengalami pengembaraan. Dan di dalam pengembaraan itu tentu semua butuh perbekalan. Ya seperti yang kita ketahui, ya Bali adalah tempat destinasi wisata. Saya pikir orang yang datang ke Bali itu pun juga mereka datang dengan persiapan. Mungkin saudara-saudara kita yang ada di Jakarta, kemudian mau ke Bali. Sebelum dia sampai di Bali, sebelum dia berangkat ke Bali, dia telah membuat yakni persiapan. Seperti mempersiapkan tiketnya, seperti mempersiapkan perbekalannya, apakah itu uang, apakah itu pakaian. Ketika sudah dipersiapkan, maka ketika sampai di tempat tujuan tidak menjadi kesulitan. Makanya di dalam kehidupan ini, Bante memberi perumpamaan. Kehidupan kita ini seperti halnya sebuah perjalanan. Jadi kita harus membuat yakni persiapan-persiapan. Terkhusus di dalam batin kita, kita juga harus membuat yakni persiapan. Kondisi batin yang tenang itu tidak ada yang kebetulan. Jadi batin kita bisa tenang ini tidak ada yang kebetulan. Semua perlu dipersiapkan. Seperti orang yang sedang berpergian, setelah sampai di tempat tujuan, itu pun juga bukan kebetulan. Tapi itu pun juga karena persiapan-persiapan yang diagendakan. Makanya di dalam kehidupan kita ini, kita juga perlu mengagendakan. Kita nanti mau seperti apa? Kalau kita mengharapkan diri kita makin hari semakin lebih baik, maka kita dari sekarang juga perlu mempersiapkan berbagai hal. Termasuk juga mempersiapkan batin kita. Ingat, bahwasanya kita ini manusia ini ada dua aspek. Ada aspek jasmania,
yang kita sebut sebagai rupa, dan juga ada aspek batiniah yang kita sebut dengan nama. Dan setiap ini pun juga harus dipersiapkan. Rupa yang bagus, ini pun juga perlu ditata. Demikian pula, batin yang bagus, ini pun juga perlu ditata. Menatanya kapan? Ya sekarang. Meditasi ini adalah bagian untuk menata batin. Makanya ketika kita meditasi ini, seperti tadi yang sudah dilakukan, itu kita bisa melihat loh, bagaimana kondisi pikiran kita. Betul kan ya? Jadi ketika badannya duduk diem, ya, kita bisa melihat setiap individu satu dengan yang lainnya, mungkin postur duduknya mungkin sama. Duduk mungkin di kursi sama, ya, mungkin duduk di lantai juga sama. Tapi ada yang beda antara satu dengan yang lainnya adalah kondisi pikirannya. Seperti tubuh yang kita miliki, seperti rupa yang kita miliki, ini bisa menjadi bagus karena kita menatanya. Demikian pula Bapak dan Ibu, pikiran kita ini juga bisa bagus juga. Ya, jadi bisa bagus juga selama kita bisa menatanya. Nah, untuk menata batin ini kita perlu sarana. Sarana apa? Meditasi. Makanya orang meditasi ini adalah melihat ke dalam batin masing-masing. Ya, kalau kita ikut retret, ya retret duduk itu kan semua orangnya duduk bareng ya. Ya, mungkin postur duduknya mungkin sama. Di ruangan mungkin juga sama. Tapi nanti ketika wawancara, interview, bercerita, ya, nanti ceritanya beda-beda. Ada yang ceritanya baik-baik saja, tanpa kesulitan. Ada yang ceritanya penuh kegelisahan, ya, ada ceritanya pikirannya tidak tenang. Ini adalah hal yang sebetulnya kita tidak perlu takuti. Ya, kadang-kadang umat Buddha sebagian ini, kalau diajak meditasi itu, ketika melihat pikirannya sendiri yang sedemikian rupa tidak bisa tenang, akhirnya menjadi alasan untuk tidak berlatih. Ya, Bante, kita sebetulnya pengen loh meditasi itu. Betul kan ya, sering mendengar begitu kan ya. Bante, sebetulnya kita pengen meditasi. Tapi itu loh Bante, apa? Kalau meditasi itu tidak tenang. Jadi dia takut oleh ketidaktenangan. Ya Bante, sebetulnya saya juga pengen meditasi seperti teman-teman itu. Tapi kenapa? Kalau meditasi ini pikiran saya ini selain tidak tenang, itu ada khawatir-khawatir. Takut ini, takut itu bisa muncul. Nah, perlu di sini, kenapa kita ada diskusi semacam ini? Sebagai upaya apa? Supaya kita tidak takut dengan pikiran kita sendiri. Ya, jadi jangan sampai kita takut oleh pikiran kita sendiri. Demikian pula jangan sampai kita khawatir oleh pikiran kita sendiri. Jangan sampai kita terhasut oleh pikiran yang belum bisa tenang, sehingga kita tidak melanjutkan latihan. Maka seperti yang pernah ibu bapak juga dengar, pikiran ini sangat halus, lembut, sukar diamati, pergi sesuka maunya. Tapi di situ dikatakan, orang yang bijaksana berusaha untuk mengendalikan pikirannya. Pikiran yang terkendali akan mendatangkan kebahagiaan. Jadi ini terkhusus para ibu-ibu yang mungkin ya banyak kesibukan, banyak hal yang harus dipersiapkan di dalam kehidupan. Jangan sampai lupa, yakni meditasilah. Jangan sampai lupa meditasilah. Jangan takut oleh apa? Oleh pikiran sendiri. Ya, baru duduk sebentar. Ya, duduk sebentar, sudah pasang alarm. Alarmnya sudah dipasang, duduk sebentar. Pikirannya tidak bisa diem. Ya, bukannya berlatih berjuang, malah bangun dan meditasinya diselesaikan. Ya, artinya apa? Berhenti terlebih dahulu sebelum waktunya. Dihasut oleh apa?
dihasut oleh pikirannya sendiri yang belum tenang. Makanya ibu bapak, kalau kita sadar, sekarang kita belum bisa tenang, maka ini sebagai pengingat untuk apa? Kita harus banyak latihan. Kalau sekarang kita banyak pemikiran, duduk sebentar sudah ngelamun sana, ngelamun sini. Nggak masalah. Yang penting kita perlu semangat di dalam kita latihan. Karena pada dasarnya, semua ini adalah hasil dari yang kita siapkan. Ya, pada dasarnya kita semua kan sama. Sama-sama pengen hidup di dalam kondisi yang tenang. Sama-sama mengharapkan punya pikiran yang jernih. Ya, sama-sama kita tidak mau dihantui oleh ketakutan-ketakutan oleh pikiran. Maka karena kita mengharapkan hal-hal baik, maka kita perlu banyak latihan. Persiapkan, latihan, latihan. Mungkin sekarang pandemik sudah selesai. Ibu bapak mungkin bisa berpergian kemana-mana. Tapi ingatlah, tidak semua hal bisa kita selesaikan dengan kita mengalihkan perhatian. Makanya orang-orang yang meditasi ini adalah orang-orang yang mulai sadar diri. Mulai sadar diri. Sadar diri apa, Bante? Karena dia tahu bahwasanya sumber masalahnya, sumber pekerjaan yang harus diselesaikan itu ada di dalam batin. Maka dia menyelesaikan pekerjaan itu juga ke dalam batin. Ibarat rumah itu, kalau yang kotor adalah dalam rumah, maka yang dipel adalah dalam rumahnya. Ya. Kalau rumah itu yang kotor mungkin terasnya, maka yang dibersihkan adalah terasnya. Ini adalah perumpamaan bahwasanya pikiran-pikiran buruk ini masih ada pada kita. Karena pikiran masih ada pada kita yang buruk, maka kita perlu membersihkan pikiran kita. Dengan meditasi adalah sarana yang bisa kita pergunakan. Ya, ini sebagai bentuk, ya para ibu-ibu sekalian, ini sebagai bentuk dari apa? Kita melihat ke dalam batin. Kapan hari juga ada yang bertanya begini, kenapa ya Bante? Banyak orang yang sudah mendengar tentang manfaat meditasi. Sudah banyak yang mengerti tentang manfaat meditasi. Kenapa yang meditasi itu sedikit? Apakah umat Buddha sudah tidak lagi mengalami penderitaan sehingga tidak meditasi lagi? Ya, saya menjawab bahwasanya ya umat Buddha bukannya yang tidak meditasi, bukannya sudah tidak menderita lagi. Kenapa tidak meditasi? Karena masih bisa menutupi penderitaan. Ya, jadi kalau di rumah bete, ya mengalihkan perhatian yang lain, ya boring, pergi kemana lah. Sumber yang harus dibersihkan kan ada di dalam pikiran kita. Makanya kan kita sering mendengar di masyarakat ada yang bilang, biasanya saya itu kalau stres itu nyanyi, itu stresnya hilang loh. Saya sekarang nyanyi pun sudah nyanyi dengan berbagai macam lagu, ya. Saya sudah nyanyi dengan seperti yang dulu. Kok masih belum tenang-tenang ya? Nah, itu sudah tidak manjur lagi. Ya, dulu ada masalah, ada beban pikiran, ditinggal jalan-jalan. Sekarang ada masalah tinggal jalan-jalan juga tidak tenang-tenang. Oh, sudah tidak manjur lagi. Dulu kalau punya masalah ditinggal makan-makan. Ayo kita makan-makan daripada stres, kita makan aja lah. Sekarang sudah makan, tapi masih aja belum tenang. Nah, cepat atau lambat orang ini akan kembali. Sumber masalahnya ada di dalam pikiran, maka dia akan disarankan untuk apa? Cobalah perhatikan pikiran. Dan di dalam memperhatikan pikiran ini, ya tentu kita melihat ke dalam batin. Makanya ketika kita meditasi, kita melihat bagaimana kualitas dari pikiran kita masing-masing. Jadi kita tahu nih, tahu, oh Bante selama duduk tadi, ya, saya banyak sekali pikiran yang masih belum bisa tenang. Nah ini sebagai pengetahuan. Jadi bukan sesuatu yang dipersalahkan.
Nah, seringkali kan ada orang yang bilang begini, aduh meditasi saya gagal. Loh kenapa kok gagal? Soalnya tadi saat meditasi banyak lamunan-lamunan. Pernah mendengar begitu kan? Wah tadi itu meditasi itu antara sadar dan tidak sadar. Ya tahu dirinya ngelamun, tapi terbawa sama lamunan. Meditasi saya rasanya banyak kemunduran. Dah. Sebetulnya itu adalah pengalaman, jadi tidak perlu dipersoalkan. Jadi kita tahu seperti itulah kondisi batin kita saat ini. Makanya karena kita tahu kondisi batin kita seperti itu, disitulah kita memacu diri untuk berlatih. Dan seringkali Bante juga sampaikan, sewaktu kita berlatih meditasi adalah apapun yang bukan objek untuk tidak diperhatikan. Apapun yang bukan objek untuk tidak diperhatikan. Berusaha untuk memperkokoh sati pengingatan. Ini bukan objek, jadi jangan diperhatikan. Jadi yang hal-hal yang bukan objek untuk tidak diperhatikan. Jadi apapun yang bukan objek, ya tidak diperhatikan. Jadi misalnya, kalau Anda objeknya adalah cinta kasih, yang diperhatikan apa? Ya kalimat cinta kasih, diulang-ulang itu yang diperhatikan. Kalau objeknya anapanasati, ya kita memperhatikan yakni nafas masuk, nafas keluar. Nafas masuk, nafas keluar, kita perhatikan. Di luar dari nafas masuk, nafas keluar, ya tidak diberikan perhatian. Ini adalah bagian dari awal ketika kita melatih pikiran. Ya, seperti halnya ya seseorang yang menjinakkan pikirannya sendiri, ya dia berusaha untuk bagaimana nih menenangkan pikiran. Kalau ibu bapak terhanyut, terbawa oleh apa yang ditawarkan pikiran, ya ibu bapak jadi tidak tenang. Makanya satu kata kunci yang mesti diingat, ya, ya satu kalimat yang mesti diingat adalah apapun yang bukan objek untuk tidak diperhatikan. Nanti diingat nih, sewaktu kita meditasi di rumah, ya, kita harus berusaha untuk ini bukan objek. Kalau ini bukan objek, jangan diperhatikan. Jadi ketika kita meditasi kan kita tahu, ya, taunya apa Bante? Kan mau meditasi. Jadi kalau meditasi, kita sudah sadar, saat ini saya akan meditasi. Dan sewaktu saya meditasi tentu, saya tahu ini objeknya dan ini yang bukan objeknya. Yang objeknya yang diperhatikan, yang bukan objek ya tentu jangan diperhatikan. Jadi setiap orang ini, ya, di dalam latihan ini nanti akan menemukan pengalaman-pengalaman. Dan setiap pengalaman itu, kita harus belajar untuk menerima. Apakah saat ini kita belum tenang? Ya enggak apa-apa dulu, namanya juga latihan kok. Kalau kita tahu ada kekurangan, di situ kita punya kesempatan untuk banyak belajar. Kalau kita masih punya hambatan-hambatan, berarti kita harus lebih rajin belajarnya. Kalau sekarang kita masih banyak kesulitannya, maka latihannya juga diperbanyak. Continue. Namanya sebuah keterampilan ini perlu pengulangan, pengulangan, pengulangan. Ya, seperti kehidupan yang tadi di awal Bante sampaikan, semua tidak ada yang kebetulan. Semua mesti kita persiapkan. Ya, sekarang kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Ya, mulai dari luar, mulai dari postur duduknya diperhatikan. Postur duduknya diperhatikan, telapak tangannya diperhatikan, tulang punggungnya diperhatikan. Setelah itu tubuhnya dirilekskan. Apapun yang bukan objek setelah itu, ya tidak diberikan perhatian. Dan saya yakin semua orang bisa melatih pikiran masing-masing. Kalau pikiran ini tidak bisa dilatih, tentu Sang Buddha tidak mengajarkan. Ya, namanya sebuah pelatihan apapun itu ya karena bisa dilatih, bisa dikuasai. Ya seperti kalau di dalam ilmu keseharian, di dalam ilmu kehidupan sehari-hari, kita belajar apakah kursus,
Kalau kursus itu tidak bisa kita kuasai, tentu kita tidak berlatih. Tapi kenapa ada orang ikut kursus? Karena dia punya keyakinan bahwasanya dia juga bisa. Ya, kalau ibu-ibu ada kursus masak. Kenapa ibu-ibu ikut kursus masak? Karena ibu ini juga punya keyakinan bahwasanya dirinya juga bisa masak seperti halnya gurunya. Sama juga dengan kita. Ya, sama juga dengan kita. Kalau pikiran kita ini bisa kita latih, ya tentu kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. Dan kalau memang pikiran ini tidak bisa dilatih, ya tentu Sang Buddha tidak mengajarkan. Bahkan Sang Buddha juga tidak menyarankan untuk meditasi lah. Tapi karena pikiran ini bisa diarahkan, pikiran ini juga bisa dilatih, maka Sang Buddha menyampaikan meditasilah. Meditasilah. Karena kalau tidak sekarang, kapan lagi pertanyaannya? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Nunggu. Nunggu kalau pekerjaannya semua tuntas. Sampai kapan pekerjaan akan tuntas? Tidak akan pernah tuntas kok. Kenapa? Karena pekerjaan itu meskipun dikerjakan akan ada lagi. Satu selesai akan ada lagi. Benar-benar kita tidak ada pekerjaan kapan? Ya kalau sudah selesai nafasnya. Ya, sudah selesai nafasnya baru benar-benar tidak ada kerjaan. Tapi kan lahir lagi. Lahir lagi sekalipun kalau tidak latihan ya tidak bisa. Makanya Bante menyampaikan ya para ibu, bapak yang ada di rumah, ya tentu sisihkanlah sebagian dari 24 jam waktu yang dimiliki untuk meditasi. Jangan takut oleh hambatan-hambatan dari pikiran sendiri. Ya, jadi jangan takut dengan pikiran yang mungkin tidak tenang. Tidak usah takut. Ya, jadi tidak usah takut. Jangan menyerah karena pikiran yang belum tenang. Justru karena kita tahu pikiran ini belum tenang, maka kita perlu meditasi. Kalau sekali lagi kita latihan kok langsung tenang, tidak banyak persoalan, tidak usah latihan lagi. Tapi karena kita sadar, ya, kita sadar bahwasanya kita ini pikirannya ini masih belum tenang. Bahkan ya, pikiran jernih aja kadang muncul juga kadang tenggelam juga. Makanya di sini kita perlu latihan, meditasi, meditasi. Jadi dalam latihan kita meditasi ini ya kita perlu menyemangati diri kita sendiri. Jangan sampai kita yakni punya keyakinan yang keliru, menganggap bahwasanya meditasi sulit. Nah, jangan berpikir demikian. Setiap orang punya kemampuan untuk melatih pikirannya. Hanya tergantung pada kemauannya. Mampu karena mau. Ya, Anda itu mampu asal Anda mau. Ya, kenapa Anda tidak mampu? Karena Anda tidak mau. Jadi sebetulnya Anda ini mampu gitu loh. Duduk berjam-jam itu mampu kok. Ya, buktinya apa? Di depan TV itu Anda bisa. Kenapa? Anda mau. Ya, Anda mau ngantri, ya, ngantri dengan berdiri. Ya, kalau pergi pesta itu ya, Anda pergi pesta di outdoor itu kan, makan sambil berdiri. Tuh, makan sambil berdiri, ngantri di setan. Anda juga bisa kok. Ya. Itu lama juga, itu lebih dari 30 menit tuh. Ya, ngantri ngambil di sini, ngantri ngambil di sana. Ya, Anda mampu. Kenapa? Karena Anda mau. Ya. Demikian pula Anda meditasi juga Anda sebetulnya mampu selama Anda mau. Ya. Apa yang membuat kita menjadi tidak mau, Bante? Takut susah. Nah, itu sehingga apa? Tidak mau. Ya. Padahal kalau Anda mau, Anda mampu. Nah, kalau saya tidak bisa duduk di lantai, bagaimana, Bante? Bisa duduk di kursi. Nah, kalau saya tidak bisa duduk di kursi, bagaimana, Bante? Anda bisa rebahan. Jadi ada alternatif-alternatifnya. Selama Anda mau, sesungguhnya Anda mampu. Kenapa Anda menjadi tidak mau? Karena Anda terlalu cepat menyimpulkan ini tidak nyaman. Ketika duduk sebentar, ya kenapa tidak mampu? Habis Bante saya tidak tertarik ini, pikirannya tidak mau diem kok. Nah seringkali kan punya alasan-alasan sedemikian rupa.
Makanya ini adalah pengalaman bagi pribadi-pribadi masing-masing, ya, terkhusus para bapak dan ibu masing-masing, karena sesungguhnya sekarang adalah waktunya yang berharga bagi kita untuk berlatih. Lahir sebagai manusia adalah kesempatan yang sangat baik, dan di dalam kelahiran sebagai manusia ini, kita berpacu dengan waktu. Tambah hari kita akan tambah tua, tambah hari kita akan tambah tua. Kalau semakin tua, artinya waktu berlatihnya semakin terbatas. Lah kalau sekarang saya sudah tua bagaimana Bante? Harus semakin rajin. Ya, harus semakin rajin. Ya. Lahir sebagai manusia ini adalah keberuntungan. Ya. Dan lahir sebagai manusia ini ada batas waktunya. Jadi jangan sampai kita menjadi terlena. Sampai-sampai kita menjadi menunda-nunda. Ingat, kita hidup berpacu dengan waktu. Kalau tidak latihan sekarang, kapan lagi? Ya, Guru Buddha menyampaikan atas sama panidija, menuntun diri ke arah yang benar. Meditasi adalah upaya menuntun diri ke arah yang benar. Karena meditasi adalah upaya untuk menenteramkan pikiran. Meditasi juga upaya untuk meninggalkan noda-noda batin. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Jadi sebagai renungan di malam hari ini, sebagai pengingat bahwasanya meditasi ini perlu dipersiapkan dari sekarang, dan kita pada dasarnya itu bisa meditasi. Selama kita mau, maka kita akan mampu. Dan di dalam latihan meditasi tentu kita harus punya keberanian. Jangan sampai kalah karena kita mengalami ketidaknyamanan. Apakah ketidaknyamanan fisik? Janganlah itu menjadi penghalang. Apakah pikiran yang belum bisa diam? Janganlah itu dijadikan penghalang. Ingatlah, selama kita berlatih, apapun yang bukan objek untuk tidak diperhatikan. Inilah yang menjadi penghantar di malam hari ini sebagai pengingat kembali. Setelah beberapa hari, beberapa bulan, ya kita tidak berjumpa. Sekarang kita punya kesempatan untuk kembali saling memotivasi. Ya, karena kita mengenal ajaran Buddha, kita juga tergabung di dalam keluarga Buddhis, ya tentu kita harus saling bantu-membantu, saling mengingatkan mana yang baik yang harus kita kembangkan, dan mana yang buruk yang perlu kita tinggalkan. Menuntun diri ke arah yang benar itulah berkah utama. Atta sama panidija, etang manggalamu damang. Inilah yang mungkin ingin Bante sampaikan. Jika ada hal-hal yang mungkin nanti ingin ditanyakan sehubungan dengan latihan meditasi, kita akan lanjutkan dengan sesi yakni tanya jawab. Sekali lagi terima kasih dan terus semangat di dalam latihan. Selama kita mau, kita akan mampu. Semoga kita selalu sukses berhasil, maju di dalam praktek Dhamma.